Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Puji Allahku, Tuhanlah yang berkuasa, dimuliakan namamu oleh sekalian bangsa, tak terbatas kuasamu. Di hadapan tahtamu ku sujud dan ku bertelut, Engkau suci dan kudus. Kami datang dan berseru, Kau pemandu hidupku, jalanku terang terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dan
Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikian nats pembimbing kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 12. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, betapa mulia dan agung karya-Mu, betapa ajaib perbuatan tangan-Mu, begitu sempurna jalan-jalan-Mu. Sungguh tak terselami pikiran dan hikmat-Mu, sungguh tak terbatas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah gunung batu kami, kota benteng kami, dan panji keselamatan kami. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu, karena kasih dan kemurahan-Mu menerima kami sebagaimana kami ada saat ini. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami mengaku tidak ada satupun yang benar dalam hidup kami. Kami sering melanggar ketetapan-Mu, bahkan kami melalaikan perintah-Mu. Bukan apa yang baik yang kami lakukan, tetapi malah yang Engkau anggap jahat yang kami lakukan. Kami tidak mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, dan segenap kekuatan kami. Kami sering gagal mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami sering menyakiti hati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Terlebih lagi, kami menyakiti hati-Mu, ya Bapa. Ampunilah kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami, ya Bapa. Basuhlah kami dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Bersihkanlah dan kuduskanlah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah jalan kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat taat pada kehendak dan pada jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa yang setia. Kami percaya ketika kami mengakui dosa-dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang akan mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku, berserah, dan berdoa. Amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Ya, ketuk dan minta masuk. Maukah sambut Tuhanmu? Sediakan tempat baginya, turutlah perintahnya. Bukalah pintu hatimu agar masuk Tuhanmu. Hanya karena anugerahnya yang memanggilmu lagi. Terimalah sekarang juga, esok akan terlambat. Sediakan tempat baginya, turutlah perintahnya. Bukalah pintu hatimu agar masuk Tuhanmu. Agar masuk Tuhanmu. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yesaya 40 ayat 1-11. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya.
Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Salam, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang saya kasihi. Hari ini kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Minggu Advent yang pertama kita rayakan pada minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Minggu Advent pertama mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ditandai dengan sebatang lilin ungu ini memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai lilin Nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Di dalam Roma pasal 15 ayat 12-13 dikatakan demikian. Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Minggu Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Lilin kedua tersebut disebut juga sebagai lilin Bethlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita telah lahir di dalam hati kita. Seperti ada tertulis dalam Kitab Nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan demikian. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan." Hal itu dikutip juga oleh Lukas dalam Lukas pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent yang ketiga mengingatkan kita tentang sukacita. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita.
Lilin ketiga disebut lilin gembala, karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Minggu Advent 4 adalah pekan terakhir dari masa Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus, yakni perdamaian ini, ditandai dengan 4 batang lilin ungu yang dinyalakan. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersuka cita menyambut kedatangannya. Lilin keempat disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita para malaikat menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Sukacita malaikat itu diungkapkan dengan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Setelah lilin 1, 2, 3, dan 4 dinyalakan, yang menandai minggu Advent 1 sampai 4, ada juga kebiasaan meletakkan lilin putih di tengah yang dinyalakan saat masa Advent selesai. Hal ini tanda yang menyatakan bahwa Kristus telah datang. Hal ini juga sesuai dengan Lukas pasal 2 ayat 11 yang mengatakan, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Maka umat Tuhan bersiap melaksanakan perayaan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Minggu ini kita berada pada minggu Advent yang kedua. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11 dengan tema "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan." Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berita apa yang paling dinanti-nantikan oleh orang yang sedang berada di penjara? Berita bahwa masa hukuman mereka sudah selesai dan mereka akan segera bebas. Saya kira itu berita yang dinanti-nantikan oleh mereka-mereka yang sedang berada di penjara, yang menanti untuk dibebaskan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan seperti ini dapat juga kita ajukan kepada orang-orang Israel yang berada di pembuangan. Apakah umat Israel yang berada dalam pembuangan memiliki pengharapan bahwa satu hari kelak penghukuman Allah akan berakhir? Tentu saja mereka sangat mengharapkan kasih sayang Tuhan atas mereka. Sebab meski murka, Allah tetap ingat pada kasih sayangnya. Nabi Habakuk menulis dalam Habakuk 3 ayat 2 demikian. "Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang." Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada juga di antara mereka orang yang putus asa, sehingga mereka merasa Tuhan tak peduli terhadap mereka, khususnya dalam penderitaan ini. Namun, pandangan manusia yang keliru itu dibantah oleh firman Tuhan yang kekal itu sendiri, yang tidak berubah dan yang pasti akan mencapai maksud penggenapannya. Oleh karena itu, mereka harus merespon secara positif dan antusias, seantusias pembawa kabar baik itu sendiri. Bagaimana merespon kabar baik itu? Tentu, mereka harus menyiapkan hati yang lembut untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya nas ini dimulai dengan perkataan, "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhanmu." Yesaya 40 ayat yang pertama. Kata hiburkanlah diberikan dalam kata kerja perintah dalam bentuk jamak, yang mengacu pada 3 suara yang akan menyampaikan pesan Allah ini. Kita dapat lihat dalam Yesaya pasal 40
ayat 3, 6, dan ayat yang ke-9. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suara pertama menyatakan tentang kemuliaan Tuhan. Yesaya 40 ayat 3 berbunyi, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jalan itu perlu dipersiapkan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita dapat baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Metaforanya adalah seperti orang yang mempersiapkan kedatangan tamu VIP supaya tamu itu datang dengan cepat tanpa halangan. Jalan yang akan dilalui Tuhan harus lurus, rata, dan tanpa halangan. Yohanes Pembaptis ialah orang yang menyatakan suara itu kemudian, yang mengajarkan umat bertobat agar mereka siap menerima Tuhan Yesus ketika ia datang nanti. Markus pasal 1 ayat yang ke-3. Suara kedua tentang firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 8 berbunyi demikian. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kita manusia hidup hanya sebentar saja, seperti rumput yang menjadi kering dalam sekejap, sedangkan firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Di tengah kelemahan manusia yang fana, kita memiliki firman Tuhan yang akan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita tahu sekarang, firman tersebut telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Demikian pernyataan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Suara yang ketiga tentang tangan Tuhan. Yesaya 40 ayat 10 berbunyi demikian. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya, ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Suara yang berseru dengan nyaring tersebut menyerukan bahwa Tuhan Allah akan datang dengan kekuatan dan dengan tangan yang berkuasa. Allah juga seperti seorang gembala yang akan menggembalakan dan menghimpun kawanan ternaknya dengan tangannya. Melalui Kristus, Allah telah menyelamatkan kita dengan tangannya yang kuat. Ketika Allah memberikan penghiburan itu melalui Yesaya, apa yang dijanjikan melalui ketiga suara tersebut belum terjadi. Namun sekarang kita telah melihat penggenapannya. Karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jangan kita larut dalam kesedihan. Kita harus terhibur dan bangkit karena telah mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kita. Teks firman Tuhan ini juga terdapat 4 rangkaian seruan agar umat Tuhan mempersiapkan diri menyambut karya yang akan segera dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, seruan penghiburan bagi umat Tuhan bahwa masa hukuman sudah berakhir. Yesaya pasal 40 ayat yang kedua mengatakan demikian. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Allah sudah mengakhiri perhambaan itu dan mengampuni mereka dan sekarang siap memulihkan keadaan mereka. Seruan yang kedua adalah seruan panggilan untuk mempersiapkan jalan bagi pemulangan umat dari tempat pembuangan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 dan 4 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini untuk menunjukkan bahwa arak-arakan kemenangan dari Allah dan umatnya yang puncaknya pada pernyataan kemuliaan Allah yang akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Gambaran ini digenapi oleh pelayanan Yohanes Pembaptis
yang mempersiapkan umat Tuhan, khususnya bangsa Yahudi pada waktu itu, bagi kedatangan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Seruan yang ketiga adalah seruan penyadaran akan kefanaan manusia dan kekekalan firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Inti dari seruan ini adalah mengingatkan umat Tuhan bahwa pengampunan dan pemulihan terjadi semata-mata karena anugerah Tuhan sesuai dengan janji firman-Nya, bukan karena kebaikan mereka, bukan juga karena mereka punya jasa-jasa tertentu, melainkan semata-mata karena kasih dan kemurahan Allah sajalah umat Tuhan mendapat anugerah ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Seruan yang keempat adalah seruan pengagungan Allah sebagai gembala umat-Nya. Yesaya 40 ayat 11 dikatakan demikian. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sion dipanggil untuk menyaksikan kuasa dan kasih Allah yang memulihkan umat Tuhan. Kuasa Allah ditunjukkan dengan membebaskan umatnya dari penawanan di Babel. Kasihnya digambarkan sebagai gembala yang memelihara umatnya, yang menuntun mereka, yang membimbing mereka, yang menghimpunkan mereka kembali, mempersatukan mereka kembali dalam satu kawanan domba, yang mana dilindungi, disertai, diberkati oleh Sang Gembala yang baik itu. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah 70 tahun Yehuda mengalami masa penawanan di Babel, berita pembebasan itu pun menghampiri mereka. Dosa Yehuda begitu besar, dan atas keadilan Tuhan kesalahannya telah diampuni. Berita pembebasan sudah diwartakan jauh sebelum penghukuman dialami. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, perbuatan dosa yang kita lakukan pasti diganjar hukuman dari Allah. Akan tetapi setelah masa penghukuman usai, Allah akan mengampuni dan siap memulihkan kita. Pemulihan itu merupakan anugerah Allah karena janji firman-Nya. Oleh karena itu kita yang sudah dipulihkan harus menaikkan syukur serta menyaksikan kemurahan dan kasih-Nya itu kepada setiap orang. Kedatangan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan umat menyambut Kristus pun telah dinubuatkan. Kita dapat baca dalam Yesaya 40 ayat 3 yang digenapi dalam Markus 1 ayat 1-3. Dikatakan bahwa hati yang gersang dan kosong kini diisi dengan semarak kabar pembebasan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Akan datang waktunya, setiap orang mengalami pembaharuan total, pembebasan yang sejati dalam pribadi Yesus Kristus. Berita yang sama juga dibawa oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh akan dibebaskan dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun, masih banyak orang Yahudi menolak Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudah siapkah kita menyambut kehadirannya? Atau masih banyakkah lembah duka, bukit-bukit kesombongan, dan kebencian menghantui kita? Ratakanlah itu, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Bila orang bisa merespon kabar baik dengan hati terbuka, itu merupakan anugerah dan pekerjaan Roh Kudus. Namun, tugas pemberitaan kabar baik ada di bahu setiap orang yang mengaku percaya. Tidak ada orang yang lebih tepat untuk memberitakan kabar baik itu selain kita yang sudah mengalami pengampunan dan pemulihannya terlebih dahulu.
Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan terkasih, keterbatasan kita sebagai manusia membuat kita tidak mampu merencanakan hari esok. Bila dihayati benar, hidup ini begitu singkat, dan semaraknya pun begitu cepat berlalu. Tapi satu hal yang menjadikan hidup ini berharga dan jadi berarti ialah firman Allah yang kekal itu. Diakui oleh Yesaya bahwa segala sesuatu boleh berlalu, tapi firman Allah yang memberi hidup tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun manusia sudah meninggalkan firman-Nya, Allah tidak pernah berhenti berfirman. Allah membangkitkan juru bicaranya yang terus mengingatkan umat-Nya kepada sabda Allah yang kekal, supaya umat hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, setara dengan apa yang menjadi maksud dan pikiran-Nya. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menghibur umat Allah dengan bernubuat kepada angkatan mendatang tentang kabar baik bahwa masa hukuman Allah hampir usai dan keselamatan dan berkat akan tiba. Demikian juga dengan kita. Apabila saudara sedang mengalami kesulitan besar dalam hidup saudara dan mengetahui bahwa Kristus adalah juru selamatmu, saudara dapat berdoa kepada Allah dalam nama-Nya untuk membebaskan saudara dari kesulitan itu, atau untuk menyertai dan menolongmu di tengah-tengah kesulitan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 memberikan kepada kita kesulitan tersendiri, yang tentunya masing-masing kita punya pergumulan-pergumulan yang kita tidak dapat ungkapkan satu kepada yang lain. Tapi jika kita mengungkapkannya, maka sebenarnya tidak terlalu berbeda. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Allah siap untuk menghibur kita, menguatkan kita dan meneguhkan kita. Karena menghibur kita adalah tugas Allah Tritunggal. Allah Bapa disebut Allah sumber segala penghiburan. Ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Menghibur semua orang berkabung adalah ciri khas pelayanan anak Allah. Kita dapat baca dalam Yesaya pasal 61 ayat yang kedua. Dan Roh Kudus disebut penghibur sejati. Tuhan Yesus ungkapkannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, juga ayat yang ke-26. Demikian juga dalam Yohanes 15 ayat 26. Juga di dalam Yohanes 16 ayat 7. Tuhan Yesus mengungkapkan tentang penghibur sebagai penolong, pembimbing yang mengarahkan kita, yang membimbing kita, yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang mendampingi kita untuk memberikan penghiburan dan pertolongannya tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Minggu Advent kedua mengingatkan kita bahwa suara dan seruan ini tetap relevan bagi dunia. Sebab dunia yang sedang dalam rawa payah ini membutuhkan suara kenabian dari gereja. Gereja harus dapat memberikan penghiburan bagi dunia, bahwa Allah Maha Kasih karena kasih-Nya tetap peduli terhadap dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus manusia dari penjajahan dosa. Gereja harus terus mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Sang Raja di atas segala raja, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Gereja harus terus memberitakan firman kepada dunia ini, sebab tidak ada yang kekal dalam dunia ini, hanya firman Allah yang tetap kekal selama-lamanya. Gereja juga harus menunjukkan bahwa tangan Tuhan terus terulur kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Suara panggilan Tuhan Yesus tetap relevan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat memasuki Minggu Advent yang kedua ini. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami agar terus dapat menyampaikan berita sukacita bagi dunia ini.
mempersiapkan dunia menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami juga mohon agar Roh Kudus menolong kami, agar dapat terus berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah bersama jemaat di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, ya Allah, untuk berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan dalam ibadah online Minggu Advent kedua hari ini. Kami pun bersyukur, ya Allah, bahwa dalam pergumulan hidup kami yang serba sulit di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau begitu setia memelihara, melindungi, dan memberkati kami, khususnya dalam mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Juga kami bersyukur atas kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sembuh dari positif COVID-19 maupun yang sembuh dari jenis penyakit lainnya. Juga kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau sudah memberkati pelaksanaan raker dari jemaat-Mu GKKL. Biarlah hasilnya memberi dampak yang positif bagi pertumbuhan jemaat GKKL ke depan. Kami berdoa, ya Allah, datanglah menolong dan memberkati negara kami, khususnya dalam mengatasi penularan COVID-19. Kami pun memohon, ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena positif COVID-19 dan karena jenis penyakit lainnya. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah kami dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait dalam mengatasi serangan terorisme dan radikalisme yang sudah mengancam dan meresahkan masyarakat. Juga kami mohon berkat kemurahan-Mu, ya Tuhan, untuk pelaksanaan pilkada serentak pada hari Rabu 9 Desember 2020, kiranya dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar. Kiranya tidak terjadi ledakan jumlah positif COVID-19 dan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, yang bersih, dan yang mampu mewujud nyatakan minimal janji-janji kampanye mereka masing-masing.
Kami pun berdoa ya Allah, kiranya jemaat-Mu khususnya di Gereja Kristus Kebayoran Lama, mereka terlindung dari penularan COVID-19. Serta karuniakanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan memohon ya Tuhan, kiranya saudara-saudara kami, jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, yang masih mendapat kesempatan bekerja di berbagai bidang, biarlah mereka terus bersyukur dan melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama, seperti untuk Engkau ya Tuhan. Sementara itu, ada saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau berkenan membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kami pun memohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi pemuda-pemudi, remaja, dan anak cucu kami dalam kesibukan mereka sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan yang masih dilakukan secara online. Kiranya mereka tetap punya semangat dan gairah belajar yang baik dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong diri mereka masing-masing dan mereka akan dapat bersekolah secara offline di waktu mendatang. Mohon berkat-Mu ya Allah bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, semua bagian, dan jemaat lansia, agar mereka bergairah dalam beribadah, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, baik secara pribadi juga secara bersama-sama, dimanapun hal tersebut dapat dilaksanakan. Akhirnya kami pun mohon ya Allah, berkati dan urapi para hamba Tuhan, majelis, tim ibadah, dan para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap rancangan ibadah, khususnya untuk ibadah-ibadah secara online yang cukup padat dalam bulan Desember 2020 ini. Inilah doa kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang membawa persembahan kita sebagai tanda syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawari 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
bersuka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Diokanesta Kalapeta MDiv yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Penatua yang telah ambil bagian, Bapak Iwan Budiman yang telah mengiringi musik, PPJ oleh Saudari Risa dan Saudara Jonathan, pembacaan Alkitab oleh Saudari Yona, Bapak Joko Sulistyo dan Ibu Sri Sumiati, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Selamat hari ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Itulah doa dari kami, Majelis dan Jemaat, untuk saudara dan saudariku yang berulang tahun pada minggu ini, 30 November sampai 6 Desember 2020, yaitu Saudara Irwan Alada Simanjuntak, Saudari Fatma Desi, Saudari Jovika Stefani, Ibu Prihatini, dan Ibu Sri Wulan. Marilah kita dengarkan pesan ulang tahun yang terambil dari Yohanes 14 ayat 27 berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang
pun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kembalilah ke dalam kegiatan saudara-saudara masing-masing dengan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.